Oke, sudah terrecord. Baik, karena sudah semua tergabung, saya awali dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum dimulai mohon semuanya bisa menyalakan kameranya. Silahkan dinyalakan dulu, diaktifkan dulu kameranya untuk memastikan kalian hadir dalam room ini ya. Jadi tidak hanya nampang nama saja. Nah, dan untuk mengecek ketersampaian suara saya kalian, silahkan dipegang dahinya semua. Dahinya dipegang. Apakah suara saya sudah terdengar? Pegang dahinya saya ya. Dahinya saya sudah terdengar atau belum? Ya, oke, terima kasih. Silahkan diturunkan tangannya. Nah, untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, tentunya kita akan memohon kepada Itu Sang Yang Widi Wase untuk selalu memberikan rahmatnya dan keselamatannya kepada kita semua supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita awali dengan doa ya. Nah, doanya akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Gita. Silahkan Gita pimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gita. Adakah kira-kira teman kalian yang tidak hadir hari ini? Jadi dari jumlahnya sudah lengkap sih ya. Nah, jadi untuk untuk jurnal saya nanti atau untuk buktinya, silahkan kalian isi presensi pada model yang sudah disediakan di sana ya, presensi kehadiran. Silahkan diklik di sana, tinggal dicentang hadir gitu ya, dan disimpan sehingga kehadiran kalian terekam, baik itu di Google Meet maupun di LMS ya. Nah, dan yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih banyak ya. Jadi semoga di masa pandemi ini senantiasa kita diberikan kesehatan serta diberikan semangat untuk belajar. Walaupun pandemi, semangat belajarnya tidak memudar ya. Itu harapan saya. Dan tentunya juga kalau seandainya kalian keluar dari rumah, tolong protokol kesehatannya dijaga ya. Jadi dijaga dalam artian diterapkan, pertama mencuci tangan setelah tiba di tempat yang baru, kemudian memakai masker, serta menjaga jarak ya. Jadi dengan harapan supaya kalian terhindar dari paparan virus corona. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang statistika dan penyajian data, di mana materinya saya akan sajikan dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti kalau seandainya PowerPoint-nya tidak jalan, mohon dikonfirmasi ya. Gimana, sudah muncul presentasinya belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Layar saya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sudah ya, apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau ini sekarang sudah ya? Kalau ini gimana? Belum juga, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Belum juga? Sudah, Pak. Oke, saya ulang lagi. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Sudah, Pak. Nah, jadi nanti kalau saya next tapi tidak mau jalan, tolong dikonfirmasi ya. Jadi materi kita kali ini adalah statistika dan penyajian data. Nah, di mana indikator yang akan kita capai adalah ya,
Jadi memecahkan masalah kajian statistika yang meliputi data dan penyajiannya, kemudian menyimpulkan kajian statistika dalam masalah kontekstual yang berkaitan dengan penyajian data menggunakan tabel, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data menggunakan tabel maupun diagram ya. Nah, tujuannya ya jelas untuk mencapai indikator yang tadi. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memecahkan masalah tentang statistika, kemudian tentang statistika dalam bentuk tabel dan bentuk diagram. Nah, masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi statistika itu sebenarnya ada banyak masalah yang berkaitan dengan statistika yang kalian bisa temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, nah seperti ini ya. Bisa dibaca? Saya. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Jadi disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, ini namanya diagram batang. Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Silahkan nanti disesuaikan 2001-nya ada berapa, 2002-nya. Kemudian berikutnya diagram batang berikut ini menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 92 sampai tahun 96. Ya. Yang ditanyakan adalah banyak lulusan yang tidak menganggur. Yang diartikan adalah kalau tidak menganggur mungkin dia melanjutkan belajar atau bekerja. Jadi yang menganggur itu yang merah. Berarti selain yang merah silahkan dihitung. Tapi yang dihitung dari tahun 92 sampai 95 saja. Oke, berikutnya ada diagram lingkaran. Diagram berikut menunjukkan cara murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlahnya adalah 480 orang, maka banyak siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, jalan kakinya belum ada derajatnya. Jadi keseluruhan derajat dalam lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, untuk mendapatkan derajat dari pejalan kaki adalah dikurangi dengan derajat yang sudah ada. Nanti silakan. Kemudian hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dengan diagram berikut. Maka banyak tamat yang melanjutkan kuliah. Nah, bisa kalian perhatikan di sana, melanjutkan kuliah juga belum ada persentasenya. Kalau yang tadi menggunakan derajat, yang sekarang menggunakan persentase. Jadi yang wira swastanya walaupun tidak dituliskan sudah diwakili dengan lambang ini. Jadi seperempatnya, jadi seperempat dari 100%. Kan. Gimana? 90 derajat. Gimana tadi yang komen? Ya. Untuk wira swastanya 90 derajat. Oh ya, kalau derajatnya 90 ya, akan tetapi kalau persentasenya adalah 25%. Itu ya. Jadi ini sudah diketahui juga. Nah, kemudian berikutnya menunjukkan penggunaan hasil perolehan pajak suatu kota. Jika jumlah dana digunakan untuk sekolah adalah 440 juta, maka dana yang digunakan untuk jalan adalah, nah jadi jalannya juga sudah ada persennya, tinggal disesuaikan ya. Nah, berikutnya ini diberikan tabel. Jadi di sekolah kita itu dilakukan survei tentang handphone atau merek handphone yang digunakan atau yang diminati oleh siswa SMK kita, SMK Negeri 1 Pak Siring itu iPhone ada 160 orang. Tapi ini yang disurvei tidak seluruhnya, hanya 360 orang saja. Nah, jadi kita disarankan buatlah diagram lingkaran. Jadi dibuatkan diagram lingkaran nantinya. Kemudian diberikan, nah ini nilai adik kelas kalian. Kebetulan nilai adik kelas kalian seperti ini ya. Jadi ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai masih kurang dari KKM. Nanti bisa kita lihat setelah kalian sajikan dalam bentuk tabel. Karena datanya masih sebaran seperti ini. Kita masih bingung mana yang terkecil, jadi sebaiknya kita sajikan dalam tabel nanti ya. Nah, itu ada beberapa permasalahan tentang statistika yang mungkin pernah kalian sudah temui tapi belum terselesaikan. Jadi kita selesaikan dalam materi ini ya. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran kita pada LMS. Jadi kita memanfaatkan LMS model seperti biasa. Jadi tadi sudah kalian join room,
meeting ya di awal itu adalah meeting pertemuan 1. Jadi kita sudah join ya, sekarang sedang join juga. Kemudian presensi yang tadi saya sampaikan. Nah, presensi pertemuan 1-nya silahkan diisi setelah room ini berakhir. Room awal maksudnya ya, room pendahuluan ini berakhir, silahkan kalian isi presensinya, kemudian kalian download materinya, kemudian perhatikan videonya, dan download LKPD untuk kalian selesaikan. Nah, dalam pengisian LKPD-nya, saya sudah siapkan forum diskusi. Jadi diskusi lewat WA-nya kita off-kan dulu sementara ya. Jadi kita diskusi melalui LMS ini supaya terintegrasi di sini, supaya tidak bolak-balik kita di WA lagi, kemudian di LMS lagi. Jadi untuk pembelajaran kali ini selama 2 jam kita fokuskan di LMS. Akan tetapi yang meetingnya hanya 20 menit di awal dan nanti 30 menit di akhir. Dan di tengah-tengahnya kita diskusi di forum LMS ini. Nah, kira-kira dari langkah-langkah pembelajaran kita di LMS ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Tidak ada Pak, sudah jelas. Nah, sudah paham. Oke. Nah, setelah nanti kita melakukan diskusi dan kalian melakukan presentasi, nah jadi setelah nanti room ini saya akhiri, 40 menit kalian diskusikan LKPD-nya untuk kalian isi, kemudian kelompoknya tetap gunakan kelompok yang kemarin ya, yang sudah kita bagi bersama. Nah, kemudian nanti upload hasilnya di end submission pada LKPD itu. Setelah itu kita akan kembali ke room ini dalam 40 menit setelah setelah kita melakukan diskusi. Kemudian dipresentasikan di sana. Nanti kita akan kembali di jam saya itu menunjukkan jam 8 gini ya, jam 8.50. Nanti kita kembali di jam 9.30. Jadi kita akan join lagi di jam 9.30. Tolong hadir tepat waktu ya. 9.30 di room. Tapi sebenarnya tidak akan saya sarankan lagi karena kita sedang berada di forum juga di LMS ya. Nah, kemudian setelah presentasi, setelah kita simpulkan bersama, nanti di akhir itu ada evaluasi. Nah, seperti tugas lah, seperti tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi tujuannya ini adalah untuk menilai kemampuan yang telah kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi itu yang kegiatan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau sudah pas kira-kira? Sudah pas, Pak. Sudah pas, Pak. Sudah, Nah, ya. Nah, jadi setelah room ini saya akhiri, kalian tetap berada di LMS, tapi meetingnya yang di off-kan ya. Kita keluar dari meeting dulu, tapi kita berada di LMS. Kita diskusi bersama. Ya, apa yang mau ditanyakan silakan di sana ya. Oke. Nah, saya hentikan dulu berbaginya. Oke, sudah ya. Nah, karena pendahuluan kita sudah sampai di sana dulu. Jadi karena tidak ada yang mau bertanya, saya akan akhiri pendahuluan ini, tapi jangan ditutup dulu karena kita akan lanjut ke LMS. Silahkan keluar dulu dari room ini. Oke, selamat pagi, sampai ketemu lagi nanti di jam 9.30 ya, di setengah 10. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Silahkan. Oleh lab ya. Oke, kita lanjutkan ke forum diskusi ya. Jadi forum diskusi. Oke. Jadi di sini kita masuk ke forum diskusi tentang LKPD-nya. Nah, sudah ada beberapa teman yang bertanya.
Oke. Kita bisa dengan nilai interval. Jadi interval itu adalah tentang suatu data ya. Berikutnya oke. Interval jadi sama ini pertanyaan tadi. Interval itu sama dengan yang kelas ringan. Ya, oke. Sudah. Kita ada rentang data. Nah, di sini bagaimana caranya untuk mengerjakan soal ini, Pak? Saya masih kurang paham. Oke. Tanya ya. Bagaimana cara mencari frekuensi? Nah, dari barang data yang ada, kamu silahkan hitung yang berada pada interval yang akan dicari frekuensinya. Misalnya pada interval 38 sampai 46, data yang dilihat adalah data yang bernilai 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ada berapakah data tersebut? Silahkan dituliskan pada frekuensinya. Pak, log 80 itu berapa? Oke. Jadi sebenarnya kalkulator bisa tapi mungkin kalau tidak support ya gunakan 1,9 saja ya. Silakan itu yang digunakan. Kemudian nanti kalikan 3, nggak apa-apa. Silakan kalian gunakan bantuan kalkulator untuk menghitungnya supaya hasil hitungannya lebih akurat. Nah, apa yang dimaksud dengan histogram? Nah, jadi mungkin karena baru pertama kali kalian mendengar bahasa histogram itu, jadi histogram itu hampir sama sebenarnya dengan, artinya hampir serupa dengan diagram batang. Cuman kalau histogram itu dia berhimpit dan ada intervalnya. Itu yang membedakan antara diagram batang dengan histogram. Kita akan perhatikan. Kita bisa lebih jelasnya bisa dilihat pada video yang sudah saya post di atasnya. Bagaimana caranya menghitung sudut pusatnya, Pak? Oke. Jadi di sini dilingkari sudut. Oh ya, oke. Jadi bagaimana cara menemukannya? Yaitu bagilah jumlah data yang dicari sudut pusatnya dengan banyak data keseluruhan. Nah, jadi dijumlahkan dulu data ini. Ini ada berapa dia? Tapi di sini sebenarnya kalian harus mengerjakan. Silahkan. Oke, sudah ya. Silahkan nanti disesuaikan. Kemudian
Berikutnya, Pak, bagaimana cara menentukan panjang kelas interval? Nah, di LKPD sebenarnya data terbesar dikurangi dengan data terkecil ya. Jadi terbesarnya ada data berapa di sana di sebaran data itu, kemudian data terkecilnya berapa kalian kurangi dan dibagi dengan banyak kelas yang mau dibuat. Silahkan disesuaikan ya. Oke. Nah, mungkin itu yang pertanyaan dari pada saat forum diskusi. Nah, coba di LKPD-nya apakah sudah ada yang seperti apa belum? Oke, oh sudah ya, sudah ada 5. Oh ya, ada 5 kelompok. Oke, sudah. Oke. Inilah kegiatan pada forum diskusi ya. Nah, jadi dari hasil diskusi tadi kita di LMS, jadi sudah didapatkan hasil yang diharapkan oleh LKPD yang telah kalian upload di modalnya. Jadi coba saya share dulu. Oke. Jadi di sini, oh ya, forum diskusi. Kemudian oke, jadi di LKPD-nya. Nah, sudah, oh ya, sudah, berarti ada 5 kelompok ya yang sudah upload. Oke, nah jadi karena sudah terupload di sini, jadi sekarang kita akan diskusikan permasalahan yang kalian temukan dan barangkali dari apa yang kalian dapatkan, mungkin teman kalian juga mendapatkan hal yang berbeda. Coba yang pertama, jadi di sini ada hasil yang telah diupload oleh kelompoknya Gita ya. Kelompoknya Gita. Nah, ini saya share screen-nya. Sudah bisa dilihat ya, anak-anak? Mohon direspon. Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi ini yang didapatkan oleh kelompoknya Gita ya. Nah, dari hasil temannya ini kira-kira yang lain ada yang mendapatkan jawaban berbeda nggak? Atau sama seperti ini mungkin? Coba diperhatikan. Jadi iPhone-nya ada 160. Nah, kira-kira di mana didapatkan 360 ini? Tadi kan di LKPD-nya masih kosong ya. 360 ini dapatnya dari mana? Dari besar. Saya mendapat dari jumlah. Oh ya, oke. Berarti dari jumlah ya. Jadi ya, oke. Nah, akan tetapi setelah kita perhatikan dari tabelnya, kalau kita gunakan persentase itu karena ada angka desimalnya, mungkin
lebih baik kita menggunakan sudut pusat saja ya. Jadi di sini sudah jelas dia 160 derajat. Untuk iPhone itu diwakili oleh yang berwarna ungu ya. Kemudian 65 derajat untuk Xiaomi yang diwakili oleh berwarna apa kita? Xiaomi-nya warna ini ya, warna merah. Nah, kemudian Samsung-nya ada 80 derajat diwakili dengan warna hijau. Kemudian Oppo-nya 35 derajat diwakili oleh warna pink. Kemudian Nokia-nya 20 derajat diwakili oleh warna kuning. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karena saya sudah sertakan linknya di sini, berarti kalian sudah perhatikan GeoGebra-nya ya tadi untuk mendapatkan diagramnya ini kan. Jadi tinggal dimasukkan angka-angkanya ini 160, 65, 80, 35, 20. Jadi sehingga kalian dapatkan diagram lingkarannya. Nah, kalau kalian mau gambar manual pun bisa sebenarnya. Cuman kita akan coba memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi ini sudah ada aplikasinya, tinggal dimasukkan frekuensinya, maka akan ketemulah diagram lingkaran seperti ini. Nah, kira-kira untuk soal yang pertama, ada yang mau ditanyakan nggak? Coba silakan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya kira-kira mungkin? Risma, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tentang pengisian LKPD soal nomor 1? Sudah agak mengerti, Pak. Sudah agak mengerti. Kira-kira hasil yang didapatkan sama nggak dengan yang didapatkan oleh kelompoknya Gita? Sama. Oh, sama ya. Berarti tadi sudah memperhatikan forum diskusi ya. Jadi di sana sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah langsung saya respon, dan ada teman yang lain juga meresponnya. Bayu Tegar sudah paham tentang soal yang nomor 1? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah paham, Pak. Sudah, oke, terima kasih ya. Nah, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan lagi nggak tentang soal nomor 1 ini? Ada yang perlu dipertanyakan? Menanyakan soal nomor 1 tentang sudut pusat itu sudah mengerti. Oh, sudah paham. Oke, terima kasih ya. Jadi karena sudah tertuliskan di LKPD, jadi saya rasa mudah-mudahan kalian bisa paham ya, dan nanti bisa diterapkan untuk menyajikan data sebaran atau data dalam tabel menjadi sebuah diagram lingkaran. Jadi diagram lingkarannya, jadi saat ini kita menggunakan aplikasi GeoGebra namanya. Ini baru pertama kali saya perkenalkan ke kalian, tapi ini secara online ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Ini masih di kelompoknya Gita. Oke, coba saya lihat dulu kelompok yang lainnya. Saya stop screen dulu. Coba saya lihat hasil dari kelompok lain dulu. Kelompoknya tadi kelompoknya Gita, kemudian sekarang oh Indira, coba ya, saya coba buka hasil dari kelompoknya Indira. Oke, tunggu sebentar, si loading ya. Jadi hampir sama ya yang didapatkan, tunggu sebentar. Masih belum bisa di share ya. Saya ulangi, kelompoknya siapa tadi? Indira ya.
sudah terbuka. Oke, saya share juga sekarang. Sudah bisa terlihat ya hasil dari kelompoknya Indira? Gimana anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk soal nomor satunya saya rasa juga sama ya yang didapatkan. Oke, kita lihat ke soal nomor 2. Nah, jadi di sini diberikan nilai matematika. Jadi dari 80 serta didik. Jadi mungkin karena diedit dari HP, jadi ada yang berhimpit tulisannya, tapi nggak apa-apa ya. Yang jelas datanya terwakili. Oke, jadi di sini ada sebaran data sebanyak 80. Kemudian kita disarankan membuat tabel distribusi dan histogramnya. Nah, histogram dan tabel distribusinya kita ikuti langkah-langkah di bawahnya. Jadi pertama kita menentukan banyaknya data. Ada yang tahu di mana kita bisa dapat log 80 itu? Coba Gita mungkin. Log 80-nya gimana cara menemukannya tadi? Gita. Hasilnya 1,9, Pak. Oh, 1,9 ya. Jadi diingat nanti operasinya ini yang sederhana ini mungkin bisa membuat kalian menjadi keliru. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah setelah mendapatkan log 80 yaitu 1,9, kalikanlah dengan 3,3 dulu ya. Jangan ada yang dijumlahkan dengan 1 baru dikalikan dengan 1,9. Nanti hasilnya berbeda dia. Sehingga didapatlah 7,28 setelah ditambah 1. Dibulatkan menjadi 7 ya. Jadi itulah banyak kelas yang akan disusun dalam tabel nanti. Nah, kemudian berikutnya kita akan menentukan panjang kelas atau interval. Jadi jarak masing-masing satu kelas. Nah, jadi pertama kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar, data maksimum dikurangi dengan data terkecil. Dari data ini yang terbesar berapa? Berapa data terbesarnya tadi ditemukan? Berapa Indira? Ini sesuai yang ditulis? Yang diketikkan ini berapa? Data terbesarnya atau nilai terbesar dari sebaran data yang di atas itu berapa? 100, Pak. Oh ya, 100. Oke. Data terkecilnya berapa? 40. 38, Pak. 40. Oh, 38 ya. Oke. Jadi dicermati ya. Jadi yang disampaikan 40 tapi yang diketik 38. Coba diperhatikan ya. Jadi pastikan apa yang kalian buat itu yang telah kalian perhatikan dengan baik ya. Nah, berikutnya setelah didapatkan nilai maksimumnya 100 dan nilai terkecilnya 38, kalian kurangkan sehingga didapatlah 62. 62-nya kita bagi dengan banyaknya kelas yang akan dibuat yaitu 7 ya. Jadi 62 bagi 7 dapatlah 9. Oke, jadi panjang kelas intervalnya adalah 9. Jadi perhitungan panjang kelasnya itu yang diperhatikan. Misalnya data terkecilnya 38. Kemudian jangan langsung dijumlahkan dengan 9 karena 38 itu termasuk angka yang pertama. Jadi perhitungannya adalah kelas pertama itu 38, kemudian 39, 40, kemudian 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berarti di 46 itu dia sudah panjangnya menjadi 9, bukan dia 47 ya. Kalau dijumlahkan dengan 9 kan 47. Jadi kalau kita hitung manual dia akan menjadi panjang kelasnya 10 ya. Jadi begitulah cara perhitungan panjang kelas yang benar. Jadi sebaiknya ditambah dengan
panjang kelas kurang 1 boleh ya. Jadi di sini sudah didapatkan. Nah, kemudian berikutnya setelah didapatkan panjang kelasnya membuat interval, jadi sudah seperti ini. Jadi ya. Nah, kemudian sajikan data dalam bentuk tabel distribusi. Jadi masing-masing interval itu frekuensinya ada berapa? Nah, frekuensi itu maksudnya adalah misalnya dari 38 sampai 46. Jadi angka 38 ada berapa, kemudian 39 ada berapa, sampai 46 ada berapa, dijumlahkan, ditulislah, itulah frekuensi yang berada pada interval itu. Jadi kan sudah seperti itu caranya ya? Ya, Indira? Iya, Pak. Ya, benar ya. Oke. Kemudian Ditya juga sudah paham tentang mencari frekuensinya? Tadi ada yang bertanya di forum. Siapa ya? Sebentar, coba saya cek dulu. Tadi ada yang bertanya tentang interval itu. Tapi sudah benar mereka tuliskan. Oke, jadi nah kira-kira ada yang mendapatkan hasil berbeda nggak? Tapi seharusnya tidak, karena data yang disediakan sudah sama seperti ya, kecuali ada keliruan ketika menghitung kayak tadi data kecilnya dibilang 40, padahal yang diketikkan sudah 38. Seperti itu ya. Setelah didapatkan frekuensinya, kemudian disajikan dalam bentuk histogram. Jadi histogramnya ini menggunakan bantuan Excel ya. Oke, sudah berarti ya. Nah, kira-kira dari yang tadi dipresentasikan dari 2 kelompok itu, kelompok yang lain, kelompoknya Bunga, kira-kira ada yang mendapatkan jawaban berbeda dari presentasi dari hasil teman yang tadi saya presentasikan? Bunga? Atau Risma mungkin? Sama, Pak. Oh, sama ya, oke. Berarti secara keseluruhan gimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Jadi sangat menyenangkan atau kalian masih bingung dalam mencari penyelesaiannya? Coba disampaikan. Tegar mungkin, silakan. Sangat menyenangkan dan membingungkan, Pak. Ya, tapi kan sudah teratasi ya masalahnya ya. Ya, oke. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira apa yang kita pelajari hari ini dari LKPD-nya? Apa sih yang kita pelajari hari ini itu? Di awal kan sudah saya sampaikan materi kita hari ini adalah statistika dan penyajian data. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira apa sih yang kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini? Indira mungkin silakan. Baik, jadi yang kita kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini adalah yaitu tentang statistika menyajikan data dalam bentuk tabel, di mana ada 3 cara menyajikan data, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, dan yang ketiga ada poligon frekuensi. Dan untuk penjelasannya oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Nanti selain di LKPD, di sana juga di awal kan sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa video yang bisa membantu kalian dalam hal menyelesaikan LKPD. Selain kita diskusikan tadi ya. Jadi di sana banyak sebenarnya, selain link video yang saya bagikan, masih banyak materi-materi yang relevan
yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan LKPD yang tadi saya berikan. Suyanti mungkin sebelum saya simpulkan keseluruhan, gimana pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari tadi kira-kira bisa disampaikan nggak? Putu Suyanti, silakan. Hari ini kita mempelajari tentang statistika, cara mencarinya dalam bentuk tabel dan mencari frekuensi. Oke, terima kasih. Gita mungkin silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa mengetahui bagaimana cara menentukan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, oke. Jadi diagram lingkaran. Jadi mungkin itu yang belum disampaikan tadi oleh Suyanti dan Indira ya. Jadi baru disampaikan tabel dan histogramnya. Jadi di awal juga pada LKPD tadi kita bagaimana kita menyajikan data itu dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, setelah diberikan kesimpulan oleh teman kalian, di sekarang saya simpulkan bahwa pembelajaran kita kali ini adalah tentang statistika dan penyajian data, di mana statistika yang kita pelajari adalah menyajikan data sebaran menjadi tabel distribusi frekuensi, kemudian menjadikan diagram lingkaran, dan menjadikan histogram. Nah, tujuan data itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi, kemudian diagram lingkaran dan histogram itu adalah supaya yang memerlukan data tersebut bisa mudah memahami maksud dari data yang disajikan ya. Tuh. Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Ada yang masih kurang jelas mungkin? Randy kemana? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau pas? Sudah, Pak. Sudah ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak, Pak. Tidak, oke. Oke, baik ya. Jadi terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa kalau yang belum mengisi presensinya, tadi ada beberapa yang belum, tolong dilengkapi nanti lagi pada LMS-nya sudah disediakan. Dan jadi tadi sudah saya simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang statistika dan penyajian data. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang masih dalam statistika tapi nanti ukuran pemusatan data tunggal gitu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari rata-rata, kemudian modus dan median suatu data ya, data tunggal. Nah, bisa kalian sebelum pertemuan kita berikutnya bisa kalian cari dulu informasinya melalui internet ya, boleh di YouTube, boleh di Google. Atau nanti juga saya bisa dibuka di buku paket yang sudah kalian pegang masing-masingnya. Nah, jangan lupa juga saya ingatkan lagi sekali bahwa setelah pembelajaran ini kita berakhir, jangan lupa kalian selesaikan evaluasinya ya. Selesaikan evaluasinya, batas waktunya kalau bisa boleh hari ini, tapi paling lambat itu adalah tanggal 5 ya. Hari ini kan tanggal 2 ya. Di sana sudah saya sampaikan paling lambat lagi 3 hari. Gimana kira-kira bisa dipahami untuk evaluasinya? Oke. Nah, jadi karena tadi diawali dengan doa, maka kita akan mengucapkan terima kasih karena sudah dilancarkan pembelajaran kita hari ini dengan doa juga yang akan dipimpin oleh, silakan Gita lagi ya, silakan ketua kelasnya boleh pimpin.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Oke Gita, terima kasih ya. Nah, terima kasih kalian sudah berpartisipasi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silahkan kalian boleh leave room ya. Silahkan dikerjakan evaluasinya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Terima kasih, Pak. Masih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Nggih, Pak Ayam, kinten wonten nuwun. Nggih.